Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 Akmen. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana PT Telekomunikasi menerapkan ABC dan ABM untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan layanan. Eh, di sini dengan saya sendiri, Naila Almazia, dengan NIM 1040224000173. Di sini saya Zalvalina Tiara Amin dengan NIM 1040224000033. Di sini saya Kaila Aulia Ramadian dengan NIM 1040 2240 0001. Saya Berliana Zahra dengan NIM 1040224000158. Saya Rifano Adam Widianza dengan NIM 1040222400165. Saya Refia Ikrani dengan NIM 1040 2243 0027. Saya Naila Nurul Aini dengan NIM 1040224300033. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dan tujuan implementasi ABC dan ABM di Telkom. Nah, jadi setelah kita tahu PT Telekomunikasi itu adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Telkom ini menyediakan berbagai layanan seperti telepon, internet, sampai layanan digital yang hampir semua orang pakai setiap hari. Tapi di balik besarnya perusahaan ini ternyata ada tantangan besar yang harus dihadapi. Dengan banyaknya jenis layanan yang dijalankan, Telkom perlu cara untuk mengelola biaya agar tetap efisien dan tahu dengan jelas kemana sebenarnya biaya itu dialokasikan. Nah, untuk mengatasinya, Telkom mulai menerapkan dua metode penting, yaitu Activity Based Costing atau ABC dan Activity Based Management atau ABM. Hmm, Melalui metode ABC ini, Telkom bisa menghitung biaya dengan lebih akurat. Setiap biaya tidak lagi dibagi rata begitu saja, tapi benar-benar dibebankan sesuai aktivitas yang dilakukan, seperti pemasangan jaringan, perawatan, atau layanan pelanggan. Sementara itu, kalau ABM membantu Telkom untuk mengelola aktivitas-aktivitas tersebut supaya lebih efisien. Misalnya, kalau ada proses yang terlalu rumit atau memakan waktu lama, bisa diperbaiki agar lebih cepat dan hemat biaya. Nah, jadi dengan penerapan ABC dan ABM, Telkom tidak hanya tahu kemana uangnya mengalir, tapi juga bisa memperbaiki cara kerjanya agar tetap efisien, kompetitif, dan siap menghadapi masa depan. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Zafalina Tiara Amin. Baik, di sini saya Zalvalina Tiara Amin akan melanjutkan penjelasan dari Nae. Sekarang saya mau jelasin gimana sih PT Telkom pakai metode ABC atau Activity Based Costing buat ngatur dan alokasiin biayanya. Jadi, PT Telkom mulai menerapkan metode Activity Based Costing karena mereka ingin tahu lebih jelas nih, sebenarnya uang perusahaan tuh habis di bagian mana aja. Biasanya kan biaya overhead suka dibagi rata ke semua layanan, padahal nggak semua aktivitas itu dikenakan biaya yang sama. Nah, lewat ABC, semua aktivitas itu eh, Telkom memetakan aktivitas-aktivitas penting seperti instalasi jaringan, perawatan, dan penagihan. Setiap aktivitas dikumpulkan biayanya, lalu ditentukan pemicu biayanya atau cost drivernya. Misalnya jumlah pelanggan yang diinstalasi, jam kerja teknisi, atau jumlah tagihan yang dikirim. Dari situ mereka bisa tahu nih berapa biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk tiap aktivitas. Misalnya, instalasi butuh biaya besar karena banyak teknisi dan peralatan. Sementara penagihan mungkin lebih kecil karena sistemnya otomatis. Dengan cara ini, Telkom bisa mengatur harga layanan yang lebih pas, kontrol biaya lebih efisien, dan meningkatkan kualitas pelayanan ke pelanggan. Karena mereka tahu aktivitas mana yang paling boros dan mana yang bisa diperbaiki. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naila Nurul Aini. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya aku mau jelasin tentang implementasi Activity Based Management atau ABM di PT Telkom Indonesia. Sebelumnya tadi udah dijelasin tentang Activity Based Costing yang diterapkan PT Telkom buat tahu biaya tiap aktivitasnya. Nah, setelah dapat data biaya yang lebih jelas, mereka lanjut ke ABM, yaitu cara buat ngelola dan ningkatin efisiensi dari aktivitas-aktivitas itu. Kalau ABC kan fokusnya menghitung biaya. Nah, kalau ABM ini fokusnya lebih ke memperbaiki proses supaya lebih efisien dan bernilai tambah.
Dengan ABM, Telkom bisa tahu aktivitas mana yang boros atau kurang efektif, lalu mereka menyederhanakan alur kerja, menghapus langkah yang nggak perlu, dan otomatisasi beberapa bagian supaya lebih cepat dan hemat biaya. Selain bikin operasional lebih efisien, ABM ini juga berdampak ke pengalaman pelanggan. Misalnya proses instalasi dan perbaikan jadi lebih cepat, terus layanan lebih baik, dan pelanggan juga lebih puas. Jadi singkatnya, ABM di Telkom ini lanjutan dari ABC, dari sekedar tahu biaya, jadi tahu ambil tindakan nyata untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayla. Baik, di sini saya Kayla Aulia Ramadian. Saya akan menjelaskan mengenai dampak terhadap penetapan harga dan daya saing. Nah, jadi dengan penerapan ABC dan ABM, Telkom itu bisa mengidentifikasi biaya sebenarnya untuk setiap layanan, termasuk biaya tersembunyi yang sebelumnya itu sulit untuk terdeteksi. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang sesuai dengan biaya dan nilai layanan. Misalnya, menurunkan harga pada layanan dengan biaya rendah namun tinggi permintaan, atau menyesuaikan harga untuk segmen pelanggan tertentu. Nah, strategi harga berbasis ABC dan ABM ini juga membantu Telkom menghindari harga yang terlalu tinggi, yang dimana itu bisa menyebabkan kehilangan pelanggan, atau terlalu rendah yang menyebabkan marginnya itu menurun. Nah, dampak spesifiknya itu apa? Yaitu harga yang lebih tepat dan kompetitif, meningkatkan daya saing Telkom di pasar, menarik lebih banyak pelanggan, menurunkan churn rate, serta secara langsung meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. Mungkin itu untuk dampaknya. Boleh dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak penerapan activity-based costing dan activity-based management pada PT Telkom Indonesia, khususnya terhadap penetapan harga dan daya saing perusahaan. Jadi, dalam kasus PT Telkom Indonesia, menerapkan ABC atau activity-based costing punya pengaruh besar terhadap cara perusahaan menentukan harga dan bersaing di pasar. Sebelum menggunakan ABC, Telkom belum punya gambaran yang jelas tentang berapa sebenarnya biaya untuk tiap layanan. Tapi setelah sistem ini diterapkan, Telkom bisa tahu secara detail aktivitas mana yang paling banyak menyerap biaya. Misalnya aktivitas instalasi jaringan, pemeliharaan, dan penagihan pelanggan. Dengan data biaya yang lebih akurat, Telkom bisa menetapkan harga yang lebih realistis dan kompetitif. Artinya, harga yang ditetapkan benar-benar mencerminkan biaya real dari setiap layanan. Produk atau layanan yang efisien bisa dijual lebih murah tanpa menurunkan keuntungan. Sedangkan layanan yang lebih kompleks bisa diberi harga sesuai dengan nilainya. Kemudian, lewat Activity Based Management atau ABM, Telkom meningkatkan efisiensi operasional dengan menghapus aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mempercepat proses layanan. Hal ini membantu perusahaan menekan biaya, tapi tetap menjaga kualitas pelayanan. Dari situ, Telkom bisa menerapkan strategi value-based pricing, yaitu strategi di mana harga disesuaikan dengan nilai dan manfaat yang diterima pelanggan. Dengan harga yang lebih kompetitif dan efisiensi yang meningkat, daya saing Telkom di pasar semakin kuat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana penerapan ABM ini atau Activity Based Management ini dapat meningkatkan efisiensi proses seperti layanan instalasi, maintenance, dan billing. Dengan ABM, Telkom bisa melihat bagaimana detail aktivitas mana yang paling banyak menyerap biaya dan waktu. Jadi, mereka bisa fokus buat ngebenerin bagian yang bikin proses lambat atau boros. Nah, dari situ juga efisiensi operasional meningkat, instalasinya jadi lebih cepat, maintenance-nya juga lebih terjadwal dan responsif, terus juga proses billingnya lebih akurat. Dampak langsungnya terasa ke pelanggan, seperti pelanggan nggak akan ada keluhan lagi tentang layanannya yang lama atau gangguan yang ada tuh cepat ditangani, dan juga sistem penagihan akan lebih transparan. Hubungannya jelas karena efisiensi proses ini berbanding lurus sama pengalaman pelanggan. Ketika internal perusahaan bekerja efisien, pelanggan ngerasain pelayanan yang lebih lancar, nyaman, dan bisa dipercaya. Pada akhirnya, ini tuh bakalan ningkatin kepuasan pelanggan, sekaligus loyalitas pelanggan terhadap Telkom itu sendiri.
Baik, sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa penerapan activity based costing ini dan activity based management di PT Telkom Indonesia telah memberikan dampak yang sangat signifikan. Dengan activity based costing, Telkom kini bisa memahami secara rinci kemana saja biaya perusahaan dialokasikan dan juga aktivitas mana yang paling menyerap biaya. Sementara itu, melalui activity based management, Telkom tidak hanya tahu angka-angka, tapi juga bisa melakukan perbaikan nyata dalam proses bisnis. Bisa memangkas aktivitas yang tidak efisien, menyederhanakan alur kerja, dan juga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Untuk hasilnya, Telkom bisa menetapkan harga layanan yang lebih kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional, dan tentunya juga bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih baik bagi pelanggan. Dari sini kita bisa belajar bahwa pengelolaan biaya yang cerdas bukan hanya soal menghemat, tapi soal menciptakan nilai tambah baik untuk perusahaan maupun untuk pelanggan. Untuk kedepannya penerapan activity based costing dan activity based management ini bisa terus dikembangkan dan bahkan diadopsi oleh perusahaan lain, khususnya di industri telekomunikasi dan layanan digital yang kompleks. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya bertahan dalam persaingan, tapi juga bisa bertumbuh dan berinovasi dengan lebih strategis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga materi ini bermanfaat dan jadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.